Nanti baca di Al-Mu'minun ayat yang ke-97 dan 98. Itu doa agar kita tidak pikun. Ya Allah, berlindung aku kepada Engkau dari tekanan-tekanan syaitan. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar dia tidak datang kepada saya. Itu doanya itu. Agar setan tidak mendatangi kita, kata Allah, baca doa ini. Kul, katakan, baca. Apa doanya? A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, tolong Bapak Ibu baca ini ya, setiap saat baca, berlindung. Karena ini doa diajarkan Allah agar kita tidak didatangi setan. Karena yang merusak akal tadi setan. Nah, yang kelima, apa obat pikun? Ini hadis dari Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Hadisnya paling panjang dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi pendeknya saya bacakan. Abu Hurairah pernah menangkap pencuri 3 malam berturut-turut. Ternyata pencuri yang ditangkap itu adalah setan yang menyamar jadi manusia. Ketika hendak dilepaskan di kali ketiga, itu pencuri mengajarkan kepada Abu Hurairah satu kalimat yang kalau dibaca menjelang tidur, la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Setan tidak akan berani mendekat kepada kita sampai subuh. Abu Hurairah kasih lepas, tapi ajarkan saya kalimat itu. Apa kata setan tadi? Iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Bila engkau sudah beranjak ke tempat tidur, jangan pernah lupa membaca ayat kursi. Ya, Al-Baqarah 255 ya. Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Ini kalau Bapak Ibu biasa baca sebelum tidur, tidak akan dihinggapi pikun. Kenapa? Setan tidak akan berani mendekat kepada kita. Karena ingat tadi, wa ma ansanihu illa syaitan. Yang membuat akal manusia hilang dan pelupa adalah syaitan. Nah, inilah Bapak Ibu ya, 5 cara, 5 tips agar kita terhindar dari ya penyakit pikun atau lupa. Ya, 1, banyak berzikir, terutama Al-Quran, baca Quran, pelajari Al-Quran. Yang kedua, rajin-rajin berwuduk. Yang ketiga, mandilah setelah bangun tidur. Biasakan mandi setiap bangun tidur. Nah, yang keempat, agar Bapak Ibu berdoa. Doanya tadi di Al-Mu'minun ayat 97 98 ya. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan yang keenam ya, yang kelima, bacalah ayat kursi sebelum tidur. Nah, jika yang 5 ini Bapak Ibu amalkan, insyaallah Bapak Ibu tidak akan dihinggapi penyakit pikun. Percayalah. Tuh. Nah, itulah dulu. Jadi Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Oh. Ya. Kalau pikun itu pasti karena usia. Ya, makanya wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Dia dikembalikan ke usia tua bangka, lemah. Salah satu dampak lemah itu akalnya lemah. Maka dia lupa ingatan, maka hilang ingatan. Dia jadi orang pelupa. Tapi kalau kerasukan setan atau kemasukan jin, itu karena dia lupa berzikir. Karena Allah sudah sebut tadi, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang los dari zikir, setan menguasainya. Bisa tidak manusia kerasukan? Bisa. Sudah dari zaman dulu begitu itu. Karena setan itu bisa masuk ke badan kita.
Dan dia bisa bertempat di badan kita. Karena kata Nabi, asyaitan jasimun fi qalbil insan. Setan itu bersemayam di dalam hati manusia, dalam jantung manusia. Itu kenapa asyaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir bersama darah. Makanya orang marah tu dikuasai setan tu. Itu makanya orang marah tu ucapannya tidak teratur, suaranya tinggi, mari-ari mengecek. Karena yang mari-ari itu jin dan setan. Makanya orang kemasukan jin, kemasukan setan dan mari-ari yang ngecek ya. Sama je orang berang tu, orang marah kan mari-ari ngecek tu. Orang kalau marah kan dikuasai setan kata Nabi tadi. Maka suaranya tinggi. Sama dengan orang kemasukan jin dia. Orang kemasukan jin dan orang marah tu sama, itu sama-sama masuk jin dan setan itu. Maka kalau orang marah tadi obatnya berudu. Sama orang kalau kemasukan jin siram dengan air. Ya Pak. Makanya ibu-ibu siang keran dia ya Allah, apa kalau berang apa semprot dia itu sampai. Ya kan? Hilang berang begitu. Kalau dia sudah kemasukan jin, bisa kita ruqyah, bisa. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu sifat. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an itu obat untuk penyakit yang ada di badan dan hatimu. Kemasukan jin, penyakit di sini, bukan penyakit di fisik. Dan Al-Qur'an shifaa'un lima fis sudur, obat bagi semua penyakit yang ada di hati kita. Maka meruqyah orang masuk jin dengan Al-Quran, ya benar begitu caranya. Karena setan itu takut dengan Al-Quran, iya takut. Makanya kata Nabi apa? Perbanyaklah baca Al-Quran di rumahmu, karena rumah yang dibacakan Al-Quran tidak akan dimasuki setan. Ya kan? Memang Al-Quran itu memang takut setan dia. Ya. Makanya ruqyah itu ya begitu. Karena ruqyah itu artinya mengangkat setan itu turun ke badan orang, diangkat, mengangkatnya dengan Al-Quran. Ya. Itu bukti itu. Jika engkau hendak tidur, baca ayat kursi. Apa dampaknya? Setan tidak akan mendekat kepadamu sampai pagi. Berarti setan kan takut dengan baca ayat kursi itu. Dan itu setan sendiri yang mengecek. Kalau bapak ibu bertanya, siapa yang mengecek setan takut ayat kursi? Setan mana yang mengecek? Tidak Nabi lah. Setan yang mengatakan begitu. Bahwa kalau engkau baca ayat kursi menjelang tidur, setan tidak akan mendekat sampai pagi. Ya, diruqyah obatnya. Tapi kalau sudah pikun, tidak bisa diruqyah lagi. Dicegah bisa. Pencegahan pikun itu yang tadi itu. Yang tadi itu sebenarnya pencegahan, bukan obat. Pencegahannya. Supaya tidak ada dihinggapi pikun, karena pikun dari setan, itu cara-caranya tadi. Ya, yang diberikan petunjuk ya. Dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi boleh meruqyah orang itu Pak. Dan itu bagian daripada sifatnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi penyakit yang yang menimpa manusia, termasuk tadi ya hamazatis syaitan. Itu penyakit itu. Termasuk rijzas syaitan, itu penyakit itu. Gitu. Ya. Bakok padusi atau ibu-ibu atau perempuan yang banyak kesurupan. Karena memang ibu-ibu daya tahan tubuhnya lemah. Karena ibu ini kurang agamanya. Allah sebut begitu, Nabi sebut begitu. Apa kata Nabi? Ya, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin min ihdakunna. Perempuan diciptakan dengan kurang agama dan kurang akalnya. Jadi manusiaku agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang kok apa maksud Ustaz? Karena perempuan lebih emosional. Itu makanya ya, kalau ada perkara saksi hadirkan 2 orang laki-laki, tidak boleh saksi perempuan. Kalau tidak ada laki-laki jadi saksi Ustaz, boleh 1 laki-laki pengganti yang 1 laki-laki 2 perempuan. Oh tapi perempuan saya mau Ustaz, ditolak kesaksian perempuan karena akalnya kurang. Itu buktinya. Ianya emosional. Ya dah.
Bukan kurang akal deko Pak, enggak. Ya. Dia lebih emosional, gampang paibo. Dalam persidangan tak ada paibo-paibo lo data fakta. Hanya kadang paibo pada kuih bagai. Digertak orang lah takui. Itu maka perempuan tak boleh jadi saksi, akalnya kurang. Nah, agamanya kurang bagaimana? Dia punya masa haid, dia punya masa melahirkan, masa hamil, menyusui, itu ibadahnya pasti banyak yang hilang. Karena itu daya tahan tubuh perempuan ini, daya tahan jiwanya lemah. Atau maka setan gampang menguasai perempuan. Karena ibadahnya sedikit. Apalagi di masa-masa haid, tak boleh megang Quran, tak boleh ke masjid, tak boleh ini, banyaklah pantangnya itu. Maka gampang setan menguasai. Kan kata Allah tadi begitu, wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang jauh dari zikir, maka setan menguasainya. Atau maka perempuan banyak dikuasai setan tu. Itu kenapa wanita lebih gampang dikuasai setan. Kenapa? Karena daya tahan jiwanya lemah. Karena zikirnya sedikit, tak sebanyak kami. Itu maka laki-laki disebut zakar. Kata zakar dan kata zikir sama itu. Beda hua harakat saja. Cik zikir, cik zakar. Maka laki-laki disebut zakar kerana zikirnya banyak. Maka laki-laki disebut zakar kerana ingatannya kuat. Itu maka laki-laki kau tak ada yang mencatat dengan ceramah lo. Nyuah, kuat. Jadi lah apa-apa ada yang mencatat dengan ceramah. Tak ada lah pak, ono-mano deko saja. Ya tak. Bawa kapalo saja, tak kena catat ke lah. Kerana akalnya kuat. Saya cari ibu-ibu buat catatan kan. Kerana ibu pelupa. Orang yang mencatat kau tak ada pelupa kau. Itu maka dia catat tu. Mereka lupa cari balik dah betul. Itu maka ibu-ibu kau rancak-rancak tulisannya. Dulu ketika sekolah apa kalau kau ujian ke bawa fotokopi catatan produksi ke tak. Ini rancak tulisannya. Rajin mencatatnya pelupa. Akalnya seketik. Kalau laki-laki tak pelupa lo zakar. Zikir, akalnya banyak, daya ingatnya kuat. Itu alasannya kenapa perempuan lebih gampang dikuasai setan tu. Ya, kerana daya tahan jiwanya, imunitas jiwanya tu lemah kerana zikirnya yang kurang. Dan kunci imunitas kan zikir tadi. Wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu setan. Begitu dia di surah Az-Zukhruf ayat 36. Yang zikirnya kurang, setan gampang menguasai. Itu alasannya kenapa ibu-ibu lebih gampang dikuasai setan. Tu akunya ibu-ibu kadang-kadang acuk penyabut cucu kan kata kau berang ke anak ke cucu bangkit setan dia angman, tahu? Kan ibu-ibu acuk ngejek cerita tu. Ayolah jadi setan tu. Ya tu. Mau dikuasai setan tu. Kalau ngejek bangkit setan tu lenyo tu mah. Itu tu Pak ibu. Nah, sudah begitu ya. Tolong diamalkan yang 5 ini. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu apa-apa yang hadirin tak. Ya ibu, silakan. Oh iya. Kalau akal ibu sudah rusak, maka ibu seperti anak-anak hukumnya. Tapi kalau ibu sakit, tua, akal ibu dah hilang, ibu dah ada berkurang ibadah ibu, tetap seperti orang sehat. Cuman ibadah diringankan saja. Yang biasa berdiri sekarang tidur. Yang mungkin biasanya wudu sekarang boleh tayamum. Tapi ibu yang akalnya sehat, hak taklif tak hilang. Tak hilang hak beban syariah. Kalau ibu akalnya sudah lost, lah pikun, baru kembali seperti anak-anak, tak ada beban hukum. Jadi kalau lah pikun, ibu jangan suruh sembahyang lain. Tak ada kewajiban ibadah kerana akal, kerana syarat ibadah tu balil berakal. Ini akal tak ada lain. Sudahlah, tak ada ibadah lain, selesai. Tak usah. Yang sudah pikun tak usah salat. Kenapa? Syarat wajib salat itu Islam baligh berakal. Yang pikun la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Dia tak tahu lagi mau baca apa. Ya kadang dua lah salam bagaimana lampek. Ini sama je anak-anak. Anak-anak tak sembahyang berdosa tak? Lain taklah sama. Ya kadang subuh ampek bagai. Kalau mak dinyo saya sama je anak ketek.
Makanya anak kecil tak wajib salat, orang pikun tak wajib salat juga, karena akal menjadi patokan ibadah. Tapi walaupun ibu tergeletak di atas tempat tidur, tapi jo piti apa? Apa dia piti 100,000, piti 50, apa dia apa ibu? Tu tak pikun tu. Sama orang gila apa ibu? Kalau jalannya piti dia lo, tu tak gila lo tu. Orang tak tahu je piti je karate beda lah, dia gila tu. Ya kan ada orang ko gilonya tak permanen ibu. Seminggu gilo, seminggu sihat, seminggu gilo, seminggu sihat. Ketika nak agak dapat piti banyak sihat, yang dah kurang piti gilo je. Saja gitu kan. Kalau ada orang situ ketika sihat wajib ibadah Pak. Ada yang gila tak permanen Pak. Kan ada siapa abi ubehnya mah, dah. Ketika sihat wajib ibadah. Ketika loss lu ibadahnya. Itu aturannya tu. Nah begitulah Bapak Ibu ya, tentang ya tips ya mengatasi agar kita tidak pikun di hari tua. Ini akan kita ada kalau yang tidak mati capek. Kalau yang mati capek aman, tidak akan dipikun. Kau yang mati lama kau, nama dia beliau kau. Kan lama kau, dia beliau yang tagak berdua dekat tembok nombor 3 tu. Tu ada yang mungkin beko tu. Nombor 3 dekat tembok tu ada yang mungkin tu. Lama panjang usianya Pak. Itu bisa diantisipasi Pak, karena semua penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Itu ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih jauh ini dah. Terima kasih. Sama-sama Pak.